Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maka hendaklah ketika kita berbuat dosa, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31 ini. Maka hendaklah kita senantiasa ketika berbuat dosa untuk bertobat kepada Allah. Kemudian di dalam surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Dan hendaklah kamu semuanya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu, dan kamu bertaubat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "tubu ilallahi," bertobatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, yaitu dengan tobat yang semurni-murninya. Kita di dalam bertobat itu harus betul-betul tobat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertobat untuk yang selainnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi, demi Allah, la astaghfirullah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini saja disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga masih memohon ampun kepada Allah, masih bertobat kepada Allah, bahkan di dalam satu hari itu sampai dengan 70 kali. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayunahan nasu," wahai orang-orang yang, wahai manusia, ya ayuhan nasu, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, istaghfiru, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah. Fa ini, karena sesungguhnya aku di dalam satu hari, atubu fil yaumi mi'ata marrah, aku di dalam sehari itu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah itu sampai 100 kali. Maka bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah jelas-jelas masuk ke surga, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanyak 100 kali di dalam satu hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang jika hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yasudu yadahu bin nahar, dan Allah membuka tangannya pada siang hari liyatuba, agar pelaku dosa musi'ul laili, yang dia melakukan dosa di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu tobat kepada hambanya, itu baik pada siang hari maupun pada malam hari, sehingga kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, kita senantiasa bertobat kepada Allah kapanpun itu, baik itu kita di siang hari ataupun di malam hari. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Maka kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asyamsu, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, man taba qabla an tatlu'a asyamsu min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah masih menerima tobatnya. Jadi nanti pada hari kiamat, menjelang kiamat adik-adik, itu matahari itu akan bersinar terbit dari sisi timur dan akan tenggelam, akan terbit dari sisi barat dan akan tenggelam ke sisi timur, kebalikan dari biasanya. Itu tanda hari kiamat. Dan sebelum ada tanda ini, maka kita masih akan diterima ketika kita bertobat dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang muslim, selama lam yughargir, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Jadi ketika kita belum sakaratul maut, kita masih sehat, kemudian ruh kita belum dicabut sampai ke kerongkongan ketika akan meninggal, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diterima. Namun ketika kita sudah dicabut, roh kita sudah sampai ke kerongkongan, maka itu sudah tidak akan diterima lagi tobat kita. Seperti itu. Maka hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan,
menyesal atas perbuatan dosa-dosa, menyesal atas perbuatan maksiat-maksiat yang telah dilakukan, dan kita bertekad untuk tidak kembali mengulangi maksiat tersebut.